Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu senantiasa membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan pilih kasih. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus mempunyai rasa cinta terhadap sesama, terutama terhadap anggota keluarga kita. Karena cinta adalah sifat Tuhan yang harus kita teladani. Apalagi sebagai orang tua, kita harus menyayangi anak-anak kita. Meskipun begitu, kita tidak hanya dituntut memiliki cinta saja, namun kita juga dituntut untuk menerapkan cinta dengan benar. Jika kita salah menerapkan cinta, malah bisa menimbulkan masalah. Misalnya, penerapan kasih sayang dalam keluarga, di mana seorang ayah atau ibu lebih menyayangi salah satu anaknya dibandingkan anaknya yang lain. Kita biasa menyebutnya dengan istilah pilih kasih, dan itu akan menimbulkan rasa iri hati. Hal itulah yang terjadi dalam keluarga Yakub. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga menjelaskan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Alasannya adalah Yusuf adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Kasih Yakub kepada Yusuf terlihat saat ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Memang benar bahwa seseorang akan sangat senang ketika sudah berusia lanjut, tetapi masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki anak. Apalagi hal ini terjadi di zaman Alkitab. Sekalipun demikian, bukan berarti orang tersebut harus salah di dalam menerapkan kasih. Bukan berarti Yakub tidak mengasihi anak-anaknya yang lain, tetapi kata lebih sudah menjelaskan kepada kita akan perbedaan kasih yang ditunjukkan Yakub kepada Yusuf dan kepada anak-anaknya yang lain. Terlebih lagi, Yakub membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf, yang dinamakan maha indah. Di sini berarti bervariasi warnanya. Pada zaman Alkitab, masalah warna seringkali menjadi petunjuk adanya sesuatu yang berbeda. Mungkin dalam hal harga. Variasi warna di sini menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan yang hanya satu warna. Dan sesuatu yang mempunyai banyak warna, dalam hal ini yang berupa kain, berarti memiliki harga yang mahal. Dari sini kita tahu bahwa jubah yang dibuatkan untuk Yusuf adalah jubah yang mahal. Sementara itu tidak dijelaskan apakah Yakub
membuatkan jubah untuk anak-anaknya yang lain atau tidak. Di sini Yakub telah menerapkan kasih secara tidak benar. Bobot kasihnya lebih ke arah Yusuf dibandingkan kepada anak-anaknya yang lain. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sebagai orang tua, kita tidak boleh menerapkan kasih secara tidak benar. Bagaimanapun peristiwa kelahiran anak-anak kita tidak boleh dijadikan alasan untuk kita mengasihi secara berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Atau mungkin juga keberadaan anak yang satu dianggap kurang dibandingkan anak yang lain. Tetap saja kita tidak boleh pilih kasih. Kasih kita harus tetap sama, supaya tidak menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya yang lain. Karena itu, mari kita bangun karakter mengasihi tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain ataupun pilih kasih, agar kasih yang kita lakukan dapat mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau mengasihi kami umat-Mu dengan kasih yang sama terhadap satu sama lainnya. Karena itu mampukan kami untuk meneladani Engkau dalam hal mengasihi. Bapa, saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Jokowi selaku presiden kami, agar di dalam setiap hal yang dilakukannya, di dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, dia memikirkan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Berikan hati yang bersih di dalam mengemban amanat rakyat. Kami berdoa untuk persiapan pesta demokrasi yang ada di negara kami, Indonesia tercinta ini. Tolong kirimkanlah pemimpin yang baik, yang tulus, yang mau bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Berikan kecerdasan juga kepada bangsa kami, agar di dalam memilih calon pemimpin, mereka dapat memilih calon yang tepat untuk bangsa kami. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan, semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai langkah kami, menyertai karya kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.